Halo, selamat sore semuanya. Kali ini kita akan mendiskusikan mengenai isu yang sedang berkembang di Amerika Serikat, khususnya mengenai isu rasisme. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan kata rasisme atau rasialisme. Kita kali ini tidak akan membicarakan mengenai pengertian atau definisi dari rasisme itu sendiri. Tetapi, pertama-tama pasti kita berpikir ya, atau pernah terbersit dalam pikiran kita sendiri. Sejak kapan sih kata rasisme atau tindakan rasis itu terjadi? Nah, kita tidak tahu atau belum ada sejarah pasti mengenai rasisme itu mulai terjadi. Tetapi yang bisa kita ketahui bahwa rasisme itu bisa saja telah terjadi sejak berabad-abad yang lalu, tetapi mungkin dalam bentuk atau kepentingan yang berbeda satu sama lain. Nah, bahkan menurut hemat saya, rasisme itu sendiri sudah mulai terbentuk sejak manusia mulai membentuk suatu komunal atau suatu kelompok yang dimana manusia itu membentuk kelompok yang sejenis dengan dirinya sendiri. Yang pasti, secara evolusi manusia ketika dia berkelompok pasti ada ketersinggungan dengan kelompok lainnya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Bahkan seperti yang disampaikan seorang Aristoteles saja, seorang filsuf dari Yunani. Dalam suatu diskusi mengenai perbudakan, Aristoteles ditanya mengenai perbudakan. Apa sih perbudakan itu sendiri? Hal yang paling lucu, dia menyampaikan bahwa perbudakan itulah bahwa untuk sementara orang Yunani terbebas dari yang namanya perbudakan. Sedangkan orang barbar atau yang konotasi orang yang bukan Yahudi atau non Yahudi itu lebih rentan terhadap perbudakan itu sendiri. Aristoteles tidak mengatakan bahwa manusia sejak lahirnya itu adalah sama, memiliki hak yang sama, kebebasan yang sama, dan kesetaraan di antara manusia itu sendiri, walau manusia itu berbeda dari kulitnya, dari rasnya, dan apapun itu, seperti itu. Dan yang kedua, yang bisa disampaikan dari jawaban Aristoteles tersebut bahwa apa? Manusia itu bisa saja dia memiliki tubuh dan kondisi fisik yang kuat. Tetapi faktor penentunya itu adalah bukan dari manusia yang memiliki fisik, tetapi jiwa dan pikiran dia sendiri. Apakah jiwa dan pikirannya itu adalah pikiran yang terjajah atau pikiran yang lemah, ataupun sebaliknya, seperti itu. Kita lanjut lagi. Seperti yang kita ketahui, ada salah satu ahli biologi yang namanya itu Richard Dawkins menulis bahwa prasangka rasial, walaupun tidak adaptif secara evolusioner, dapat ditafsirkan sebagai generalisasi irasional dari kecenderungan yang dipilih kerabat untuk mengidentifikasi dengan individu yang secara fisik menyerupai diri sendiri dan menjadi jahat pada individu yang berbeda dalam penampilannya. Nah, dengan arti kata lain, seorang Richard Dawkins sendiri, dia hanya bisa menggambarkan fenomena-fenomena yang ada tanpa bisa mendefinisikan apakah manusia itu harus atau sama sejak dia lahir dan dia memiliki derajat yang sama. Dia tidak bisa mendefinisikan seperti itu. Kemudian, kalau kita balik lagi kepada sejarah atau melihat sejarah yang terjadi, bahwa rasisme itu telah terjadi dari berabad-abad yang lalu. Nah, bahkan yang paling lucu ya, salah satu contohnya seperti ini. Ketika isu rasialisme atau penderitaan yang terjadi di Inggris beratus-ratus tahun yang lalu, di mana banyak orang Inggris yang pergi ke benua baru, yakni benua Amerika, dan mereka membuat suatu koloni-koloni. Nah, di situ pun yang paling lucunya, di situ pun mereka terjadi friksi-friksi. Salah satunya ada friksinya mengenai isu rasisme. Bahkan isu rasisme itu sangat terasa di civil war yang terjadi di Amerika Serikat saat itu. Nah, bahkan dalam satu abad terakhir ini, yakni kejadian apa yang dialami oleh Martin Luther King Jr. dengan Malcolm X, di situ pun terjadi suatu isu rasisme yang sangat tinggi di Amerika Serikat.
yakni di mana Martin Luther King Jr. melakukan protes dengan adanya rasisme yang dilakukan oleh kulit putih dengan cara pendekatan secara kekristenan dengan Levi-Strauss. Dan kemudian ada suatu kritik yang dilakukan Malcolm X dengan pendekatan yang lebih tegas dan keras dibandingkan Martin Luther King Jr. Nah, baru setelah itu terjadi perubahan yang sangat signifikan di Amerika Serikat, khususnya kepada perkembangan dan posisi-posisi derajat orang-orang kulit putih, khususnya Afro-Amerika di Amerika itu sendiri. Nah, tapi setelah ini tidak ada lagi. Nah, kemudian kalau kita mundur lebih jauh lagi, sejak kapan sih sebenarnya penegakan HAM itu mulai? Pasti teman-teman ketahui juga bahwa manusia modern sekarang ini telah mengenal yang namanya hak asasi manusia itu sejak adanya Magna Carta yang ada di England, atau yang biasa yang sekarang kita ketahui dengan namanya Inggris. Itu di tahun 1215. Nah, Magna Carta pertama itu dibuat oleh Raja John of England, di mana draft dari Magna Carta itu dibuat oleh seorang Archbishop of Salisbury di England, salah satu gereja di Inggris. Tetapi yang paling uniknya pada Magna Carta yang pertama itu tidak berbicara mengenai manusia equal seutuhnya, tetapi itu adalah suatu perjanjian antara Raja John of England dengan sekelompok pemberontak, yakni kelompok pemberontak Baron. Tetapi dari Magna Carta bahwa terdapat kesepakatan antara raja yang memiliki kasta yang tinggi dengan sekelompok pemberontak. Ada kemudian terjadi beberapa yang namanya perubahan yang disebut dengan Great Charter, yakni ada Great Charter di tahun 1216, ada Great Charter itu 1217, ada 1225, dan yang terakhir itu Great Charter yang 1297. Nah, kemudian setelah adanya Magna Carta ini, itu sangat mengubah kehidupan peradaban Eropa, khususnya Eropa di zaman medieval. Seperti yang kita ketahui bahwa zaman medieval itu adalah zaman yang terjadi di Eropa itu dari abad ke-5 sampai abad ke-19. Nah, fenomena-fenomena tersebut bisa kita lihat dari sejarah sampai sekarang. Kemudian kita berlanjut mengenai HAM di abad modern yang sekarang, atau isu rasisme atau penegakan HAM itu sendiri di abad 20, mulai abad 20, di abad 20 ini sampai abad 21 ini, bahwa berdasarkan sejarah penegakan kebebasan individu di hak asasi manusia adalah itu pertama kali diratifikasi tahun 1948 oleh United Nations, atau yang biasa kita dengar namanya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di tahun 1948 itu, nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa melahirkan suatu konvensi, yakni Konvensi Perihal Human Rights, di mana di dalam konvensi itu menghasilkan suatu definisi bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama, atau status lainnya. Nah, hak asasi itu meliputi hak untuk hidup dan kebebasan, di mana kebebasan itu kebebasan dari perbudakan, tortur atau penyiksaan, kebebasan berpendapat, berekspresi, dan kebebasan untuk bekerja dan pendidikan, dan banyak lainnya, di mana setiap orang berhak atas hak ini tanpa diskriminasi. Tetapi pertanyaan yang bisa kita munculkan dari definisi itu adalah, yang pertama, dari mana ide bahwa dikatakan bahwa manusia itu adalah terlahir sama sejak dia lahir? Itu yang harus kita pahami dan kita timbulkan pertanyaannya. Dan yang kedua,
Ketika kita katakan bahwa manusia itu terlahir sama, dipandang memiliki derajat dan harkat yang sama sejak dia terlahir, itu dasarnya apa? Kita tidak ketahui. Standarnya apa? Kebebasan yang dikatakan adalah hak untuk bebas berpendapat. Berpendapat seperti apa yang diinginkan dan didefinisikan. Apakah bahwa setiap manusia itu memiliki hak tanpa ada batasan, tanpa ada kewajiban-kewajiban yang harus ditaati. Dan kemudian adalah hak-hak kebebasan yang sama, yang seperti apa yang dimaksud itu. Nah, itu kadang-kala kita secara keterbatasan pemikiran kita bahwa manusia menginterpretasikan kebebasan berekspresi yang dimaksud itu adalah kebebasan bahwa manusia itu bebas mengungkapkan dirinya tanpa ada ketentuan atau aturan-aturan atau hukuman yang bisa membatasi kebebasan manusia itu sendiri. Dan faktanya bisa kita lihat sekarang fenomena-fenomena yang terjadi. Nah, mungkin itu akan kita bahas di diskusi episode-episode berikutnya seperti itu. Yang artinya yang bisa saya simpulkan dari satu sisi atau satu spektrum mengenai rasisme dan juga hak asasi manusia ini dari sisi universal atau dari sisi sekularisme, bahwa manusia itu sama sejak dia terlahir. Yes, memang betul. Manusia itu tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada prasangka buruk. Tetapi yang bisa kita sampaikan apa dan dari mana berasal standar tersebut, itu tidak ada. Itu abu-abu. Nah, yang kedua yang bisa saya sampaikan kali ini adalah dari perenungan saya, dan mungkin teman-teman juga telah merenunginya, bahwa dari sisi kekristenan itu sendiri, dari spektrum yang kedua itu, dari sisi kekristenan itu dari Alkitab telah dijelaskan sejak awal dari Kejadian 1 ayat 26 bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan dan yang segambar dengan rupa Allah itu sendiri, atau yang biasa kita sebut dengan istilah imago Dei, bahwa manusia itu diciptakan serupa dengan gambar Allah, di mana manusia itu seperti yang ketahui buat orang yang memiliki perspektif secara Kristenan, bahwa manusia itu adalah, walaupun seberdosanya dia, bahwa manusia itu tetap adalah peta dan teladan Allah. Yang kedua, dari sisi pengajaran Yesus. Yesus memberikan pengajaran yang sangat jelas kepada kita, yakni dia menyampaikan bahwa buat apa kamu mengasihi hanya temanmu manusia saja, tetapi Yesus juru selamat kita, ya dari sisi orang Kristen, menyatakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka, yang dimana itu adalah melampaui kasihilah sesama manusia kasihilah musuh dan berdoalah bagi mereka, itu melampaui kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Dia menggenapi firman itu, yang artinya bahwa kita tidak boleh hanya kasih dan sayang, memberikan sayang itu kepada orang yang sayang kepada kita, tetapi kita harus memberikan kasih, dalam baik itu adalah teguran dalam bentuk kasih atau apapun lainnya, baik kepada orang yang tidak suka kepada kita. Jikalau kita hanya suka dan memberikan kasih dengan orang yang sederajat dengan kita, dengan orang yang sama dengan kita, atau dengan keluarga kita, orang-orang yang melakukan hal yang baik kepada kita, apa bedanya dengan seorang penjahat atau pendosa yang juga melakukan hal yang baik kepada keluarga yang disayanginya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Yesus juga memberikan pengajaran yang secara jelas kepada kita mengenai bahwa manusia itu sederajat dengan orang lainnya, di mana Yesus juga mengisahkan mengenai dirinya dan yang menerima undangan dari Zakheus pemungut cukai. Kita juga ketahui bahwa pada saat tradisi zaman Yahudi kuno dulu, bahwa seorang pekerjaan pemungut cukai itu sangat hina. Tetapi di sana Tuhan melakukan perombakan besar dengan tradisi tersebut. Dia datang ke rumah dari Zakheus pemungut cukai tersebut,
Dan dia melihat bahwa apa? Bukan dari pekerjaan pemungut cukai itu yang dilihat dia dipandang rendah atau seperti apa. Tetapi Yesus melihat, Tuhan melihat itu dari hati terdalam dari manusia. Dari ketulusannya, bukan dari secara material atau dari secara fisik. Dan yang ketiga adalah Tuhan memberikan gambaran dari kisah percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Itu juga secara jelas bahwa pada saat zaman Yahudi saat itu, bahwa seorang perempuan Samaria itu, apalagi yang berperaku sundal, itu sangat dihina dan sangat terasing dari kehidupan sosial. Tetapi Tuhan datang mendekati dan mengajak berbicara seorang perempuan Samaria. Walaupun Yesus tahu orang Samaria itu melakukan hal yang tidak benar di depan Tuhan, dia tetap berbicara dengan perempuan Samaria tersebut dan menegur dengan kasih. Dia tidak menghina dan dia tidak mengolok-olok orang tersebut. Dan yang keempat, pengajaran dari Yesus tersebut tetap diturunkan kepada rasul-rasul atau murid-muridnya. Hal itu terlihat dari kisah Petrus dengan Cornelius. Kita ketahui bahwa Petrus itu adalah orang Yunani, sedangkan Cornelius itu orang Roma. Tetapi di situ firman Tuhan datang kepada Petrus untuk meminta Petrus menyembuhkan Cornelius. Petrus tidak bisa menolak. Maka setelah Petrus menyembuhkan Cornelius, akhirnya dalam satu ayatnya nih, Kisah Para Rasul 10 khususnya ayat 34 dikatakan bahwa apa? Petrus ada sampai kepada pemikiran bahwa Allah itu tidak membedakan orang-orang, bahwa Allah tidak membedakan manusia, apakah dia Yahudi atau non-Yahudi atau Roma. Tuhan tidak memandang dari fisik manusia. Dan yang kemudian Tuhan memberikan firman-Nya, ilhamnya kepada Filipus, yang dimana dia berbicara dengan sida-sida dari Ethiopia. Kita tahu bahwa orang Ethiopia itu adalah dari orang Afrika. Bahwa apa? Tidak memandang rendah. Oke? Tidak memandang rendah. Artinya apa? Bahwa firman yang disampaikan terhadap manusia itu bukan manusia yang menciptakan supaya manusia itu sama, tetapi Tuhan yang mengilhamkan bahwa seluruh umat ciptaannya itu adalah sama dan tidak ada memandang rendah. Karena apa? Manusia itu, balik lagi kepada awal, manusia itu adalah serupa dengan ciptaan yang serupa dengan gambar Allah itu sendiri. Oke. Kemudian yang bisa kita sampaikan adalah kita dapat menjunjung tinggi kebebasan dan menghapuskan rasisme itu sendiri, bukan supaya kita aman dan tidak ada penderitaan, melainkan karena kasih Tuhan yang memberikan iman dan pengharapan dalam kasih Tuhan itu sendiri. Tuhan menganugerahkan iman kepada kita untuk takut dan mengasihi Tuhan, di mana ketika kita takut dan mengasihi Tuhan, kita pasti akan mengasihi diri kita sendiri. Dan kemudian setelah kita mengasihi diri kita sendiri, kita pasti akan mengasihi musuh kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu adalah hubungan yang sangat simetris, di mana ketika kita mengasihi Tuhan, kemudian kita akan beres dalam mengasihi diri kita sendiri, dan kemudian kita akan mengasihi manusia. Tanpa kita membeda-bedakan dari mana sukunya, dari mana agamanya, dari mana rasnya, dari mana etnisnya, seperti itu. Walaupun dia berbeda keyakinan dengan kita, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi sesama manusia. Tidak hanya yang sama hanya dengan orang yang yakin kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, dari dua spektrum itu, kita dapat melihat dua gambaran yang seolah-olah sama di permukaan, tetapi sangat berbeda di dalam dasar terciptanya pendefinisian bahwa manusia itu sejak lahirnya memiliki harkat dan martabat dan derajat yang sama, tanpa mengenal agama, tanpa ada perbedaan, tanpa ada diskriminasi, tanpa ada prasangka buruk,
atas satu kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan kembali diskusi ini. Apabila ada teman-teman pertanyaan atau kritikan, khususnya kritikan karena ini adalah diskusi dengan orang awam, di mana saya inilah orang awam yang sangat mencintai itu yang namanya firman, dan dalam keberdosaan saya belajar untuk mengerti firman Tuhan. Kemudian saya sangat mencintai itu tentang etika, moral, hukum politik, dan juga keyakinan kekristenan maupun keyakinan agama lain. Nah, di sini saya sedang belajar juga, dan apabila ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, dapat untuk didiskusikan dan dapat disampaikan melalui komen. Dan kalau teman senang dengan topik kali ini, teman bisa memberikan komentar. Demikian dua hal yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Semoga kita kembali di topik-topik berikutnya dan dapat menjadi garam dan terang untuk kita semua. Demikian, salam untuk kita semua. Terima kasih.